Yo, brother-aku semua, welcome back with me sama gua Bonge. Gimana, masih senang sama dunia perkopetan? Siap, film yang kita bahas kali ini adalah film perkopetan lagi, yaitu film He Never Left. Film yang menceritakan tentang seorang narapidana yang berusaha kabur dari kejaran polisi, namun dirinya malah makin apes ketemu keluarga kopet di tempat persembunyiannya. Lah, daripada makin spoiler, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy. Film dimulai dengan aksi pencolokan yang dilakukan oleh psikopat bertopeng terhadap seorang wanita. Meski awalnya wanita tersebut melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya dia tetap tewas di tangan psikopat tersebut. Kemudian scene pun berganti, kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang sedang berkendara dalam jarak tempuh yang sangat jauh dari kota. Sesampainya di Skyline Motel, wanita bernama Charlie yang mengendarai mobil tersebut menepi dan langsung melakukan reservasi di kamar sini. Hello. Di sini Charlie sempat terkejut melihat penampilan Bryce, si pemilik motel dengan kostum Halloween-nya. I am so just gearing up for Halloween. Staying with us. I'm not sure yet. Kemudian Charlie membuka bagasi mobil dan mengeluarkan seorang pria dari dalam sana, yaitu mantan pacarnya sendiri yang bernama Gabriel yang baru saja menghirup udara segar. Tetapi Gabriel melanggar aturan pembebasan bersyaratnya, akibatnya statusnya kini menjadi seorang buronan. Stop! Please, just... Sebagai seorang yang dipercaya oleh Gabriel, Charlie diminta untuk menyembunyikan Gabriel untuk sementara waktu hingga temannya Gabriel yang bernama Andre datang untuk menjemputnya. Setelah memastikan keadaan kamar dan memberikan beberapa perlengkapan mandi untuk Gabriel, Charlie pun bergegas pergi dari sana dan mengatakan kalau besok pagi dia akan datang lagi sembari membawa makanan untuk Gabriel. Di saat Gabriel tengah tertidur, tiba-tiba dia dibuat panik karena mendengar suara seseorang dari luar kamarnya. Penasaran akan hal itu, Gabriel pun mengintip dari arah jendela yang ternyata dia melihat seorang wanita baru saja datang sendirian untuk menginap tepat di sebelah kamarnya. Kemudian kita pun dibawa ke flashback di mana setelah Gabriel keluar dari penjara, dia kesulitan untuk mendapat pekerjaan karena track record dirinya adalah seorang mantan narapidana. Namun beruntung seorang pemilik kedai es yang bernama Chad mau menerima Gabriel bekerja di kedainya. Tapi pekerjaan itu tidak bertahan lama karena di hari pertamanya bekerja, Gabriel mendapat komplain dari seorang pelanggan yang mengeluhkan tentang pesanan yang berbeda. Di sini Gabriel berusaha mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun sayangnya Chad malah menyuruh Gabriel untuk memberi uang kompensasi ke pelanggan tersebut sebagai bentuk permintaan maafnya. You could just give him his money back. It happens. Not that hard. Di saat Gabriel kembali bekerja seperti biasanya, seketika dia pun menyadari ternyata es serut yang diinginkan pelanggan tadi masih ada. Tersisa satu cup dan cup terakhir es serut rasa raspberry itu berada di meja kerja Chad. Lalu kemudian setelah kembali terbangun karena mimpi buruknya, tidak lama kemudian Gabriel dibuat terkejut karena mendengar suara rintingan dari seorang wanita yang berada tepat di kamar sebelahnya. Penasaran dengan apa yang terjadi, Gabriel pun menguping melalui dinding kamar tersebut agar dia dapat mendengar dengan jelas. Dan beberapa saat kemudian, suara teriakan wanita itu semakin kencang. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dan dia pun tidak berani untuk membukanya. Lalu di pagi harinya kita diperkenalkan dengan dua orang polisi yang bernama Tim dan Mike. Seperti yang kita tahu, Gabriel merupakan seorang buronan, oleh sebab itu kedua polisi tersebut mendapat tugas dari atasannya untuk mencari tahu keberadaan Gabriel, bahkan tempat terakhir yang pernah Gabriel kunjungi. Came and stopped by. Yeah, you mean Paleface. Kita kembali lagi di bawah flashback tentang si Gabriel. Ternyata pasca rasa kasarnya akibat komplain dari seorang pelanggan waktu itu, Gabriel pun nekat membawa sejumlah uang bahkan mobilnya Chad untuk balas dendam. Namun belum sempat Gabriel pergi dari sana, tanpa sengaja mobil yang dia kendaranya menabrak Chad. Itulah alasannya mengapa Gabriel menjadi buronan saat ini, dan bayang-bayang tentang kematian Chad terus menghantuinya. Hello? Hang on. Hello, can you hear me? Beberapa saat kemudian, Charlie kembali datang sesuai dengan janjinya untuk membawakan keperluan Gabriel. Di sini dia melihat Gabriel yang begitu ketakutan sehingga Charlie berusaha menenangkannya agar dia tidak membuat orang di sekitar merasa curiga. Namun Gabriel yang tidak tahan dengan tempat itu seketika minta kepada Charlie untuk membawa dirinya pergi dari sana. Karena menurut Gabriel, motel itu bukan tempat teraman baginya. Ditambah lagi dia mengeluhkan kepada Charlie tentang teriakan seorang wanita yang berada di kamar sebelahnya. I don't know what the... Where? Which room? Mendengar penjelasan Gabriel yang terlihat sangat ketakutan, Charlie pun memutuskan untuk memeriksa kamar sebelah.
Tapi bukannya memberitahu ke Gabriel tentang apa yang terjadi tadi malam, Charlie malah memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sontak hal itu pun membuat Gabriel jadi tambah panik. Terpaksa Gabriel pun kembali menunggu sendirian di sana sampai temannya Andre datang untuk menjemput. Di saat Gabriel sedang melihat berita tentang kasus tewasnya Chad, tiba-tiba dia kembali mendengar suara dari kamar sebelah. Rasa keponya tentang hal itu pun kembali bangkit hingga tanpa sengaja kaki Gabriel tersangkut kabel lampu meja yang membuat lampu tersebut pecah. Bersama dengan itu, Charlie pun menghubungi Gabriel untuk mengatakan jika dia sudah tidak sanggup lagi membantu Gabriel. Don't call me anymore. Belum sempat Gabriel terkejut dengan perkataan Charlie, tiba-tiba telepon di kamarnya berdering, yang berarti pemilik motel yaitu Bryce sedang menghubungi kamar tersebut. Dengan penuh kepanikan, Gabriel pun meminta Charlie untuk menjawab panggilan dari Bryce karena setahu Bryce, Charlie lah yang sudah memesan kamar tersebut. Somebody heard a crash from your room and wanted me to check on you. Namun ternyata itu bukanlah ide yang bagus. Bryce malah datang ke kamar Gabriel sembari membawa lampu meja yang baru. Di sini Gabriel sengaja tidak membuka pintu kamar karena dia takut jika Bryce melihatnya. Maka Bryce akan sadar jika Gabriel merupakan seorang buronan. Akan tetapi Bryce yang merasa khawatir dengan pelanggannya, dia pun lebih memilih untuk membuka kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. I apologize. It's just that she said she hit her head. Beberapa saat kemudian, ponsel Gabriel pun kembali berdering. Kali ini Andre menghubunginya dikarenakan Bryce tidak kunjung pergi dari kamarnya. Sontak Gabriel pun membentak Bryce agar dia berhenti bertanya dan bisa bergegas pergi dari sana. Namun Andre yang sudah datang untuk menjemput Gabriel terlihat dari seberang tempat Gabriel menginap. Saat ini sedang menunggu Gabriel di dalam mobilnya. Tapi karena Gabriel terlambat mengangkat telepon ditambah lagi Bryce yang sudah melihat wajahnya, Andre pun memilih untuk pergi dari sana dan meninggalkan Gabriel. Sementara di saat Charlie sedang tertidur, tanpa diduga ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Karena takut hal buruk akan terjadi padanya, Charlie pun memeriksa ke depan rumah sambil membawa tongkat baseball miliknya. Dan benar saja, ternyata psikopat bertopeng sudah berada di luar rumahnya. Melihat psikopat tersebut berada di kamarnya, Charlie pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Tapi sayangnya Charlie salah perhitungan sehingga dengan mudahnya psikopat mencocol tubuh Charlie di ambang kematiannya. Charlie dibuat terkejut dengan kalung yang digunakan oleh psikopat tersebut karena kalung itu sama persis seperti kalung milik ibunya. Sedangkan Mike dan tim yang merasa jika ada keterkaitan antara mantan Gabriel yaitu si Charlie, mereka pun sampai di rumah Charlie untuk menanyakan tentang hal tersebut. Namun sayangnya seperti kita tahu Charlie juga telah menghilang entah kemana. Kemungkinan besar dia dibawa oleh psikopat muka pucat. Di saat tim memeriksa ke dapur rumah, tanpa sengaja dia menemukan kunci kamar motel yang telah dibuang oleh Charlie sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, Gabriel menerima telepon dari si Andre. Kali ini Andre menegaskan kepada Gabriel jika dirinya akan datang lagi ke motel tepat pukul jam 8 malam. Tetapi jika Gabriel terlambat lagi mengangkat telepon darinya, maka Andre tidak akan pernah kembali untuk menjemputnya. Mendengar perkataan Andre barusan, Gabriel pun bergegas mengemasi barang-barangnya meskipun Andre akan datang 3 jam lagi. Lalu di saat Gabriel mengemasi barang-barang di kamar mandi, tiba-tiba I just forgot. I don't care. Ketika tersadar tangan dan kaki Gabriel kini telah diikat seorang. Dengan bersusah payah, Gabriel mengambil ponselnya untuk meminta bantuan. Namun ponsel yang sedang dihubungi berdering dekat Gabriel. Dan ternyata tidak lama kemudian, orang yang mengikat Gabriel pun mendekat. Ternyata itu adalah Bryce, si pemilik motel. Dari sini kita bisa duga jika sebelumnya Bryce bertanya kepada Gabriel tentang alamat dari rumah Charlie. Ternyata tujuan dia menanyakan alamat tersebut agar dia tahu keberadaan di mana Charlie, sehingga dia pun bisa membantai di sana. As an option for you. Dengan rasa menyesal karena telah melibatkan Charlie dari pelariannya, Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa di saat melihat Bryce sedang membungkus tubuh Charlie. Di sini juga kita bisa melihat fakta jika sebenarnya pada kamar tersebut terdapat pintu rahasia di bawah tempat kamar mandi. Setelah selesai dengan jasadnya Charlie, Bryce pun mendekati Gabriel karena mendengar ponsel Gabriel terus berdering. Mengetahui itu adalah telepon penting bagi Gabriel, Bryce pun langsung menghancurkan ponsel tersebut. Di sini Bryce telah mengetahui siapa Gabriel sebenarnya. Oleh karena itu, Bryce berkata pada istrinya kalau saat ini dia sedang gabut ingin membunuh orang. Makanya Bryce ingin melampiaskan psikopat kepada seorang buronan. Beruntung di saat Gabriel sudah terpojok oleh Bryce, dia masih memiliki tenaga untuk melawan. Bersamaan dengan itu, bayang-bayang tentang kematian Chad pun masih menghantuinya. Dengan perasaan menyesal yang sangat amat dalam, Gabriel berusaha meminta maaf kepada mendiang Chad tentang apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia pun pasrah dengan takdir kematiannya yang saat ini sudah berada di tangan Bryce. Kemudian Gabriel pun menyadari jika sebenarnya Chad terus datang kepadanya hanya ingin Gabriel merasa menyesal atas perlakuannya. Gabriel memilih untuk menghubungi polisi
polisi daripada dia terus berlari dalam persembunyiannya bersama dengan Andre. Kemudian plot twist pun terjadi. Rupanya kegaduhan pada malam hari yang terdengar oleh Gabriel sebelumnya, semua kejadian itu adalah nyata, dan adegan pencacolan pada awal film tadi merupakan pembantaian oleh psikopat muka pucat yang dilakukan tepat di sebelah kamarnya Gabriel. Karena tidak menemukan keberadaan Charlie dan Gabriel, para polisi pun bertanya kepada seorang wanita yang bernama Michelle. Tapi tentu saja Nyonya Michelle pasti berbohong. Charlie dan Gabriel kan tewas di tangan anaknya sendiri. Merasa sudah tidak aman lagi berada di motel tersebut, Michelle dan anak kopetnya pun bergegas pergi dari sana karena mereka takut jika sewaktu-waktu para polisi akan kembali. Di sisi lain, Pak Tim yang masih tidak percaya bahwa Gabriel berhasil lolos darinya. He's not that smart. So where is he? Dia pun berpendapat bahwa sesuatu yang belum tim ketahui terjadi pada Gabriel, sehingga tim menilai dari kasus Gabriel jika sebenarnya Gabriel ini tidak berniat membunuh Chad, apalagi mantan pacarnya sendiri yaitu Charlie. Sehingga kemungkinan besar menurut Pak Tim, jika psikopat muka pucatlah yang telah membunuh Chad dan Charlie bahkan Gabriel. Somebody goes missing and everyone's, oh hey, it's the biggest thing ever. And then what? Who went missing this time? Lalu scene pun berganti, kita diperlihatkan dengan seorang ibu dan anak yang sedang duduk bersama. Tidak lama kemudian ada seorang pria, kemungkinan kepala rumah tangga di keluarga tersebut, masuk ke dalam rumah sambil memberikan topeng kepada bocil tersebut. Setelah memakai topeng muka pucat dan mendapatkan pisau dari ibunya, bocil tersebut mendekati seorang wanita yang terikat dalam bathtub. Jika kalian perhatikan, kalung yang digunakan oleh wanita tersebut sama persis kalung milik ibunya Charlie. Besar kemungkinan bahwa ibunya Charlie sudah tewas di tangan bocil psikopat ini. Dan film pun selesai.